ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus, ringkasan dari tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di pembahasan halaman 50, lanjutan dari sebelumnya di masalah riya dapat membatalkan amal perbuatan. Begitu juga dengan at-tathbit, definisi at-tathbit. Silakan dibaca ummahat yang qari'ahnya, silakan. Ya. Riya dapat membatalkan amal perbuatan. Allah Ta'ala telah menyebutkan hal yang membatalkan sedekah, seperti menyebut-nyebut sedekahnya memberi namun disertai ucapan yang menyakitkan dan didasari oleh riya. Dia mengumpamakannya dengan tanah yang berada di atas batu licin lalu ditimpa hujan, kemudian hilang tak berbekas. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berbuat riya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman-Nya, "Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat Al-Baqarah ayat 294. Atau beriman hanya kepada salah satu dari keduanya. Dan firman-Nya, "Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir." Yang artinya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Quran surat An-Nisa ayat 38. Berdasarkan ayat di atas, Allah mencela orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebaliknya, Allah memuji orang-orang yang membelanjakan hartanya karena menginginkan ridha. Baik. Masalah yang diangkat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan juga sosiologi. Karena kaitannya riya itu juga kaitan dengan masalah sosial. Ya, seseorang dia melakukan suatu amalan dengan riya kerap kali karena ada kecenderungan sosial pada seorang individu atau beberapa atau kemajmuan masyarakat. Dan manusia umumnya, siapapun itu, tidak ingin tertampakkan pada dirinya bahwa saya diri buruk, terlebih kepada orang yang dia suka. Gak mau terkesan buruk, maunya terkesan baik. Sehingga kadang-kadang dengan kurangnya bekal ilmu dan tidak terbiasa ikhlas,
maka dia melakukan hal-hal dari amalan akhirat namun dengan tujuan dunia di antara pujian manusia. Nah, di antara amalan tersebut yang bisa mencitrakan pada seseorang akan simbol kebaikan yaitu sedekah. Sedekah yang Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-264 Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti pada orang-orang yang beriman, mewanti-wanti agar tidak menggugurkan amalannya sendiri, yaitu tidak menggugurkan amalan sedekahnya sendiri. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal yang membatalkan sedekah. Seperti apa? Ya, seperti menyebut-nyebut sedekahnya. Itu yang pertama, yang disebut dengan al-man. Kemudian yang kedua, memberi namun disertai ucapan yang menyakitkan, al-adha. Yang kedua itu al-adha. Dan yang ketiga, beramal atau bersedekah didasari oleh riya. Ya, ini riya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan dua perkara ini. Yang pertama al-man, yang kedua al-adha. Jadi perkara pertama yang membatalkan sedekah kita adalah al-man, sikap mengungkit. Jadi yang pertama yang membatalkan, menggugurkan pahala amalan sedekah adalah pertama mengungkit. Yang kedua al-adha, menyakiti perasaan, atau bahasa Jawanya nulung sambil mentung. Bismillah. Nolong sih nolong tapi mentung sekalian gitu. Ya. Maka ini lebih sakit dibandingkan diterimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang-orang. Dengan adanya kalladzi, kaf di sini menunjukkan tasbih, penyerupaan. Maka orang-orang yang bersedekah tapi dia mengungkit, atau sedekah tapi dia sambil nyakitin, itu disejajarkan oleh Allah seperti orang yang melakukan riya dalam sedekahnya. Walaupun riya itu beda dengan mengungkit, riya beda dengan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan bahkan kemudian Allah Ta'ala sebutkan wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak atau kurang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya subhanallah. Maka ternyata sikap mengungkit atau menyakiti saat memberi itu manzilahnya disejajarkan oleh Allah Ta'ala dengan seburuk-buruk orang yang beramal, yaitu orang ria dan beramal, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Taib, kenapa di sini ada penyerupaan? Maka kita katakan wallahu alam, ada beberapa poin faedah dari penyerupaan ini. Ada beberapa poin faedah dari penyerupaan ini. Namun sebelum ke poin tersebut, saya ingin jelaskan masalah al-man dan al-adha. Yang mana al-man adalah suatu dosa besar, yaitu sikap mengungkit pemberian, itu dosa besar. Adapun al-adha itu bisa menjadi dosa besar, ya pada umumnya dosa besar kalau memang menyakiti perasaan orang yang diberi. Taib, al-man, sikap mengungkit atau menyebut-nyebut pemberian lawas atau pemberian lampau.
Ketika misal kita memberi seseorang pakaian, kemudian pada waktunya kapan hari dia memakai pakaian yang kita berikan padanya, setelah itu kita katakan padanya, dari aneh, siapa dulu aneh kan yang ngasihkan gitu. Ya, artinya mengungkit hal tersebut. Mengungkit. Ya, menyebut-nyebut hal tersebut yang melukai perasaan orang yang diberi dan membuat dia malu apalagi di depan publik. Ini dari aneh nih pakaiannya nih, gitu. Maka yang seperti ini menyakitinya. Taib. Ada sikap mengungkit lain ya, misal memberi tetangga. Waktu itu saya contohin sayur apa Bu ya? Waktu itu kan kita main sayur-sayuran Bu. Pernah ingat gak? Tetangga dikasih sayur. Sayur apa waktu itu Bu? Lupa Bu. Ini ibu-ibu yang waktu itu bukan ya? Apa beda orang ya? Masih ingat gak Bu? Perasaan saya pernah bicara tentang sayur loh di sini. Sayur lodeh bukan? Sayur lodeh ya. Misalnya ibu memberi tetangga sayur lodeh, ya, dan sengaja pakai mangkok yang gede besar sekali, dengan harapan apa harapannya Bu? Supaya ada balikannya, bukan piring doang gitu, bukan piring dibersihin, bukan, adalah balikannya apa gitu. Dan itu banyak ibu-ibu seperti itu, tapi bukan yang di masjid ini, di daerah Palu, ya, insyaallah. Nah, kemudian beberapa hari, ya, kok nggak dibalik-balikin? Penasaran dong. Maka datang ke tetangga yang dikasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Bu, mau ngambil ini mangkok yang kemarin. Mau ngambil mangkok yang kemarin saya kasih sayur lodeh ke situ. Iya, dengan ada stressing penegasan. Bu, saya mau ngambil mangkok yang waktu itu saya ngasih sayur lodeh ke sini gitu. Disebut kebaikannya yang terlampau. Ya. Maka ini kan membuat gak enak orang ini. Gugur amalannya kelas. Gugur amalannya. Ya. Apalagi kalau dia mengukit itu dengan tujuan bukan hanya mengambil piring saja, melainkan apa? Tujuan mendapatkan feedback. Akhirnya dibalikin sama ibu tersebut, orang tersebut, ibu dapat, tapi kosong. Terus lagi-lagi ibu bilang, Masya Allah bersih ya, gitu. Ya, ini ada umahat kayak gini, umahat julid ini kayak gini, kayaknya semuanya di komentar, bersih ya, Masya Allah. Sampai dibalik kayak gini, nggak ada yang tumpah, gitu. Ya, nyindir. Ya subhanallah. Maka ini nggak ada pahala sama sekali, bahkan ini nyakitin, dosa besar bahkan. Maka ini disebut adalah manan. Orang ini suka apa? Mengukit pemberian. Dimanzilahkan seperti orang ria dalam bersedekah yang gugur amalannya, sebesar apapun sedekahnya. Ya, baik. Namun ada sikap mengungkit pemberian yang dibolehkan. Ada sikap mengungkit pemberian yang dibolehkan. Ini pahami baik-baik umat sekalian. Ya. Ada sikap mengungkit pemberian yang dibolehkan. Yang pertama, orang tua terhadap anaknya karena terutama bapak ya, orang tua terhadap anaknya, ya itu dulu. Yang pertama, saya kasih global dulu. Yang pertama, orang tua terhadap anaknya. Nah ini satu boleh. Yang kedua, jika pemberi tidak mendapatkan haknya atau dizalimi. Jika pemberi tidak mendapatkan haknya atau dizalimi dalam masalah itu, dizalimi berkaitan dengan pemberian, dizalimi dia. Dizalimi tapi berkaitan dengan pemberian. Dizalimi tapi berkaitan dengan pemberian. Faham di sini? Yang pertama tadi Bu, apa Bu? Orang tua terhadap anaknya.
Yang kedua, ketika apa tadi? Pembahasannya gimana tadi? Jika pemberi tidak mendapatkan haknya atau dizalimi. Pemberi dizalimi berkaitan dengan pemberiannya. Dizalimi yang berkaitan dengan pemberiannya. Oke? Dizalimi berkaitan dengan pemberiannya. Dizalimi masuk adalah ditipu, dicurangin, tidak diberi haknya gitu loh, ya. Oke, kita mulai yang pertama. Ini tolong pahami Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak juga. Orang tua mengungkit ke anaknya itu boleh karena umumnya apa? Umumnya orang tua mengungkit itu karena merasa haknya sebagai orang tua kurang dipenuhi, atau baktinya anak itu kurang padanya. Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu, bukan milik ibumu, milik bapakmu. Jadi seorang bapak ketika melihat anaknya tidak sesuai harapan yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh bapak ini mengungkit atau menyebut kebaikannya kepada anaknya. Seperti anaknya ketika kuliah ternyata nggak benar kuliahnya, suka madol Bu. Apa madol Bu? Bolos itu bahasa zaman kapan tahu ya. Ya. Nah, kemudian ketahuan oleh orang tuanya. Orang tuanya bilang, kamu ini sudah saya nafkahi dari kecil, saya sekolahin, kau udah gede kayak gini kamu. Ini ngungkit gak sebenarnya? Ngungkit, tapi boleh. Kenapa? Karena hak orang tua untuk dibaktikan, untuk membahagiakan orang tua itu hak orang tua. Ya. Maka boleh orang tua mengucapkan seperti itu. Ya. Maka malah lebih bebas gitu loh daripada orang lain. Karena pemberian orang tua itu wajib disyukuri oleh anak, dan juga wajib anak untuk berbakti pada orang tua dengan sebab nafkahnya mereka atau baktinya ibu kepada anaknya. Misal seorang ibu bilang ke anaknya yang bandel atau tidak sesuai ekspektasi untuk harapan yang dibolehkan syariat, dikatakan, nah ya Allah, ibu udah nyusuin kamu dari kecil, udah hamil, kemudian bawa kamu lahiran, saat itu perih banget kok pas udah gede kamu gak mau nelpon ibu. Boleh gak seorang ibu gugur gak pahalanya? Enggak gugur, karena ibu ini berhak untuk dibaktikan padanya. Sampai sini paham ya ibu-ibu ya? Jadi ibu boleh ngomong ke anak itu, tapi dalam konteks anak itu memang apa? Ya kurang bakti atau ngeyel atau ngelawan, baru ibu boleh. Adapun kok anak udah bakti, ibu nggak usah ngomong kayak gitu. Ya Allah, nak kamu bakti banget sih kamu, masya Allah. Ibu udah ngelahirin kamu, capek-capek didik kamu, kok kamu bakti sih? Nah ini baru aneh nih, ibu-ibu maunya apa nih? Ya. Sebaiknya kalau memang dalam konteksnya normal, anak udah bakti, nggak usah diungkit-ungkit pemberian lama, nggak usah, ya begitu. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, jika pemberi itu dizalimi, jika pemberi itu tidak ditunaikan haknya atau dizalimi dengan hal yang berkaitan dengan pemberiannya, tidak ditunaikan haknya, ya. Seperti apa? Tidak ditunaikan haknya, ya intinya dizalimi gitu loh. Enggak ditunaikan, intinya dizalimi, ya. Padahal udah dibaikin, tapi tidak ditunaikan haknya. Seperti suami misalnya atau istri misalnya mengungkit ke suaminya, ya, Mas, saya itu udah berusaha Mas bakti sama jenengan dan seterusnya, kok saya enggak mendapatkan uang belanja atau kebutuhan saya, nafkah. Maka ini boleh, si seorang istri ngomong gitu boleh, saya ini udah berusaha Mas bakti sama sampean gitu. Ini kan mengungkit kebaikan, boleh, ya. Ketika apa? Ketika tidak diberi haknya atau dizalimi, tapi dalam konteks yang berkaitan dengan pemberian. Adapun yang nggak berkaitan dengan pemberian, nggak boleh kita ngungkit. Saya kasih contoh dengan konteks yang berkaitan dengan pemberian, ya.
Ya kayak suami sudah nafkahi istri dengan baik, tapi ternyata istrinya ini sering keluar rumah tanpa izin, misal. Ya. Nah, ini kan ya, atau misalnya suami ini udah ngasih uang belanja buat istrinya, tapi malah dipakai buat apa ibu-ibu ya biasanya? Ini uang buat belanja kebutuhan rumah tangga, tapi ibu pakai buat beli tas Gucci. Tas bentuknya Gucci. Ya. C-nya 1. Soalnya palsu. Ya. Kalau misalnya asli ori C-nya 2, itu pun belum tentu asli. Ya. Dikasih 350.000 buat belanja makanan. Dia malah ke PGC nyari tas, atau ke pasar Pondok Gede nyari tas Gucci pakai C1. Harganya 250. Ya. Nah, gimana tuh? Ini kan penyelewengan. Ya. Maka boleh suami, saya tuh udah ngasih kamu loh 3,5, kamu gimana? Subhanallah, nggak boleh kayak gini, sayang gitu. Kalau masih sayang, ya nggak boleh kayak gini, ya. Maka boleh mengungkit. Dan ini nggak berdosa, karena hak suami ini dan pemberiannya diselewengkan, nggak boleh. Ya, maka boleh suami bilang, saya udah ngasih loh kamu 3,5, saya udah baik sama kamu selama ini. Kamu kok malah uang dari saya malah kamu selewengkan ke arah lain. Amanahnya nggak ditunaikan, gitu ya. Itu berkaitan dengan pemberian tersebut. Ya. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan pemberian, kezaliman tersebut tidak, atau keburukan itu tidak ada kaitannya dengan pemberian, maka nggak boleh kita sebut-sebut kebaikan kita, nggak boleh. Ya. Apa contohnya? Seorang suami ngasih ke istri 3,5 tadi buat belanja, udah baik tuh. Terus kemudian si istri berbuat zalim pada tetangga dengan nyalahin lagu dangdut keras-keras, misal. Itu kan zalim kepada tetangga, zalim betul. Tapi zalimnya berkaitan nggak dengan nafkah suami? Enggak ada kaitannya. Pas suami ngelihat, astagfirullahaladzim, fulana, saya nama istri siapa? Nama istri ibu. Astagfirullahaladzim, fulana gitulah, siapalah gitulah. Ya, kamu udah saya nafkahin 350.000, malah ganggu tetangga. Si istri bingung, apa hubungannya bang? Gitu kan? Nafkah iya benar, bagus nafkah, tapi ini kan saya melakukan kesalahan, tidak ada kaitannya dengan nafkah itu. Faham gak ibu di sini? Itu jangankan istrinya, itu tetangganya keganggu aja bingung. Kok suami ngomong gitu ya? Apa urusannya? Nafkah sama ini nggak ada urusannya. Jadi ketika kezaliman tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberian kita, kita nggak boleh untuk mengungkit atau mengungkap pemberian kita atau kebaikan kita. Seperti itu. Ya, contoh lain, kita ngasih ke tetangga sayur lodeh, tuh lagi-lagi sayur lodeh, ya, 1 dandang gede, blok 1 dandang gede, ya. Kemudian besoknya itu si tetangga ini menzalimi kita dengan pagi harinya itu ngegeber, ngemanasin motor knalpot racing, gitu kan. Wah, keganggu. Kita datangin, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa pak? Anda zalim Anda, padahal saya sudah ngasih sayur lodeh, Anda sekarang malah ngegeber knalpot. Bingung tetangganya, kok ke sayur lodeh pak? Iya, saya udah ngasih Anda sayur lodeh. Hak tetanggaan hilang sekarang, gara-gara Anda ngeber ini, padahal udah saya kasih sayur lodeh. Itu bingung gitu, perasaan saya pakai bensin bukan pakai sayur lodeh ngisi motor. Makanya yang seperti ini apa? Nggak ada kaitannya, nggak usah dipakai, nggak usah, cukup dengan alasan bahwa saya ini hak tetangga, saya keganggu, gitu aja, nggak usah disebut sayur lodehnya, nggak usah, ya seperti itu. Taib. Nah kemudian apakah boleh kita mengungkit pemberian dengan alasan kita nggak diberi ulang? Ayo, gimana? Jawab ibu. Bolehkah kita
mengungkit pemberian kita dengan alasan kita nggak dikasih lagi, nggak diberi ulang, nggak boleh. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami itu memberi kalian makan demi wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Bukan itu yang kita incar. Yang kita incar pahala dari Allah. Yang kita cari wajah Allah. Yang kita cari ridha Allah. Itu. Maka kalau kita ngasih ke seseorang, kemudian orang itu tidak memberikan feedback, ya, berupa pemberian ulang, maka kita tidak boleh mengungkit. Kayak tadi kasus sayur lodeh, mangkoknya dibalikin bersih, nggak ada apa-apa. Terus bilang, wah bersih ya, masya Allah, padahal udah dikasih sayur lodeh loh, masa nggak dibalikin apa gitu? Nah ini nggak boleh seperti itu. Ini berarti mengharapkan apa? Jaza, ganjaran dari manusia. Taib. Begitu juga syukur. Ya, sebaiknya jangan ngungkit. Misal kita ngasih seseorang apa gitu, kita kasih, kemudian dia nggak ada syukron, nggak ada terima kasih, nggak ada apa, nggak ada hormat, nggak ada. Terus kita bilang udah dikasih, nggak ada ngomong-ngomong makasih kayak gitu. Ini kadang kita keceplosan gitu, kesel hati ini gitu kan. Tapi jangan ya, seperti ini jangan. Tidak ada feedback perbuatan, tidak ada feedback kalimat darinya, ya udah biarin aja. Itu adalah ujian keikhlasan kita, jemaah ummahat sekalian. Hanya saja ketika kita dalam posisi mendidik dibolehkan. Ketika kita dalam posisi mendidik, ini yang ketiga, mengungkit suatu pemberian ya yang dibolehkan dalam posisi atau dengan maksud mendidik pihak yang diberi, ya, maka ini diperbolehkan. Seperti guru ke muridnya, seperti orang tua ke anaknya, dan tidak dibalik, murid ke guru, ya, murid bilang ke guru, Pak, saya tuh udah bayar SPP, tahu nggak Pak? Bapak tuh harus nyenengin saya, nggak bisa, nggak sopan itu. Atau talib murid ke ustadznya, ya, Ustadz, udah bagus-bagus loh saat saya datang ke sini, ya subhanallah. Nggak boleh seperti itu. Tapi kalau guru demi mendidik muridnya boleh. Ya. Murid-muridku sekalian, Bapak itu sudah pontang-panting ke sini untuk mengajar kalian, maka yuk kita belajar bareng. Ini menyebut kebaikan, tapi dengan maksud mendidik supaya mereka itu bersyukur. Seperti itu. Presiden kepada rakyatnya, atasan kepada bawahan yang memang patut dididik, maka itu bisa. Atau orang tua kepada anaknya, itu bisa. Adapun orang yang strata yang sama, itu enggak, jangan. Karena itu bukan dalam konteks mendidik, bukan dalam konteks mentarbiyah. Ya, kalau guru bilang, misalnya bulan lalu udah menjelaskan suatu permasalahan yang penting dan sudah clear. Terus misalnya saya tanya bulan ini, ibu-ibu masih ingat gak Bu? Apa jawabannya? Wah lupa Ustaz. Gimana ibu-ibu, kan bulan lalu sudah saya jelaskan. Ini kan ngungkit, iya nih ngungkit. Tapi ini dalam rangka apa? Tarbiyah, pendidikan, supaya mbok ya jangan gitu. Karena ibu-ibu kan belajar, harus diingat pelajarannya. Maka ini boleh dalam konteks apa? Pendidikan. Dari atas ke bawah. Adapun dari bawah ke atas ini menuntut, nggak boleh. Bukan pendidikan ini, ya. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi itu kasus atau masalah alman, yaitu mengungkit. Ini udah jam berapa Bu? Ini kajian sampai jam berapa sebenarnya Bu? Jam 11 ya? Oke, taib. Al-adha yaitu menyakiti. Ngasih sih ngasih, tapi nyakitin. Ya, ngasih sih ngasih tapi nyakitin. Ini kadang-kadang ada terjadi di orang-orang tradisional, orang-orang kampung gitu. Terutama di Jakarta. Ya, karena saya ada keturunan Betawi juga, jadi saya ngerti juga yang dulu-dulu itu gimana. Nih buat lo, miskin amat lo. Nah gitu.
itu ngasih, betul ngasih. Kamu miskin amat loh. Memang bener sih miskin, cuman ya jangan diomongin gitu. Ya deh mentang-mentang yang kaya, situ kaya deh. Jangan, akhirnya kan ini menghinakan gitu loh. Jadi nggak boleh kita memberi sambil merendahkan. Atau bahasa Jawa tadi apa? Nolong tapi mentung gitu. Orang tenggelam, tolong, ditolong sama dia tapi sambil dikeplokin palanya. Ini gimana ini? Ya, nolong sih nolong, tapi nyakitin. Ketolong sih, tapi babak belur gitu loh. Orang dinafkahi tapi disakitin juga. Ya. Bahkan termasuk juga masa ini al-adha, seorang suami nafkahin istrinya. Tapi dengan nafkah tersebut suami nyakitin istrinya gitu loh. Bukan nyakitin dalam konteks lain. Tapi nyakitin pas lagi nafkahin ini. Nih, beban banget sih kamu tuh. Ini enggak usah ngomong seperti enggak etis. Ya. Kalau mau bebanan nih suami juga beban buat istrinya, semua beban lah. Namanya hidup gitu kan. Tapi kalau suami bilang, "Kamu ini dikit-dikit minta, padahal yang minta sedikit gitu. Beban banget kamu." Subhanallah, memang sih zikir dia bagus, tapi yang bisa apa? Kamu emang miskin banget kamu tuh. Lah emang miskin, namanya istri mau gimana, enggak kerja kok. Wajib suaminya untuk apa? Menafkahi. Justru biasanya suami kayak gini yang miskin. Ya, malah suami yang miskin. Maka enggak boleh suami nafkahin istri tapi sambil nyakitin istrinya dalam konteks nafkah tersebut. Enggak boleh. Ya. Bahkan misal kalau suaminya bilang ke istrinya, Ini buat beli skincare sama perawatan nih, muka kayak kuntilanak merah gitu. Enggak, jangan. Walaupun mungkin mirip, tapi jangan. Iya. Karena itu nyakitin, membantu tapi nyakitin. Makanya yang disebut adza dan menyakitkan orang yang dibantu atau dinafkahi atau disedekahi itu bisa pas lagi berbuat menafkahi, bisa juga setelahnya. Ya, begitu. Nah, yang seperti ini disejajarkan dengan orang yang berbuat riya. Kenapa ada penyerupaan? Ada berapa poin? Pertama, diserupakannya mereka ini, yaitu diserupakannya sikap mengungkit dan menyakiti ini dengan riya. Yang pertama dari segi buruknya perbuatan. Mengungkit dan menyakiti itu buruk. Begitu juga dengan riya, buruk. Ya. Sama-sama buruknya perbuatan. Yang kedua, kesamaan yang kedua, gugurnya pahala amalan. Itu persamaan kedua. Ya. Orang yang mengungkit, yang tadinya berpahala besar, gugur langsung amalannya. Orang yang nyakitin, yang harusnya dapat pahala besar, gugur amalannya. Sama orang yang sedekah dengan riya, aslinya harusnya dapat pahala besar tapi gugur amalannya. Kemudian yang ketiga, kesamaan yang ketiga antara al-man, al-adza dan riya, sama-sama dosa besar. Ya. Dan kompilasi dari semua itu bisa dikatakan kebanyakan orang yang suka ngungkit dan nyakitin itu riya ketika ngasih. Ya, kompilasinya khulasahnya adalah dari semua kesamaan ini, kebanyakan orang yang kalau ngasih dia nyakitin, kalau udah ngasih dia ngungkitin, itu kebanyakan memang ada riyanya. Karena orang yang tulus dan ikhlas itu akan selalu menjaga diri dari gugurnya amalan dia. Sedangkan sebaliknya, orang yang riya ketika beramal meskipun kelihatannya ikhlas, maka akan ada pada waktunya ujian yang membuat riya itu terungkap. Misal yaitu ngungkit, mensyiarkan pemberiannya dan seterusnya. Jadi jangan kira ketika orang beramal bagus banget tapi dia riya, orang pada nggak tahu, cuman Allah yang tahu, kemudian dirinya.
jangan kira riya itu suatu saat enggak terungkap. Suatu saat dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kalau dia tuh enggak ikhlas sebenarnya melakukan itu. Dan kadang orang kayak gini akan diliputi dendam ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari perbuatannya itu. Ya. Makanya Allah Ta'ala serupakan orang yang mengungkit dan yang menyakiti ini dengan orang yang berbuat riya. Dan ditambahkan dengan keburukan berikutnya, dia yaitu Allah Ta'ala mengumpamakannya dengan tanah yang berada di atas batu licin, lalu ditimpa hujan kemudian hilang tak berbekas. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Yaitu permisalan seperti apa? Tanah, ada remah-remah tanah di atas batu licin. Kan ada beberapa batu itu yang sangat licin. Dia tidak berbolong-bolong itu namanya. Tapi batunya licin, bisa ngacak di situ bahkan gitu, saking licinnya gitu. Nah, itu ada debu-debu atau tanah di atas itu kan numpuk atau nempel di situ. Nah, sekarang lihat debu-debu itu ibarat amalan riya, yang mana ditimpa hujan, hilang tak berbekas. Jangankan ditimpa hujan, debu-debu yang ada di atas batu di situ ditiup sekali aja baru udah hilang. Begitulah orang-orang yang amalannya riya. Pahalanya mudah hilang, kebaikannya akan cepat hilang, pudar begitu saja, enggak berbekas, baik di hati manusia apalagi di sisi Allah Ta'ala. Yang mana orang yang berbuat riya dalam beramal itu sulit istiqomah dengan amalannya itu, kecuali kalau dia mendapatkan apa yang dia syahwatkan, pujian manusia, feedback positif, likes, subscribers, comments, monetizing YouTube dan seterusnya. Kalau itu yang dicari, dia dapat, ya udah dia puas, tapi akan terus nanti mencari-cari terus. Jadi orang yang beramal untuk dunia, maka pada waktunya baik perilaku atau ucapannya itu akan mengungkapkan sejatinya amalannya dia bukan untuk akhirat. Ya begitu. Makanya kita lihat orang-orang ikhlas itu mereka memiliki keteguhan yang kadang di luar nalar, yang bisa tetap istiqomah, sabit. Yang nanti akan ada pembahasan definisi ats-tsabit. Ya, orang bisa sabit, bisa teguh dengan qaul sabit la ilaha illallah karena ikhlas. Dia bisa istiqomah kalau bisa sampai akhir hayatnya. Tapi kalau enggak ikhlas, itu enggak lama, nanti akan balik gitu loh. Sebagaimana sebagian orang tokoh yang sudah hijrah ke manhaj salaf, namun yang diinginkan itu bukan manhaj salafnya, bukan ilmu dan amal, melainkan posisi di antara ikhwan salafiyin supaya dapat nama, supaya dikenal, supaya laku dagangannya, supaya ini. Itu enggak lama itu. Enggak lama, nanti pada waktunya dialah yang mengungkapkan dengan lisan atau dengan perbuatannya bahwasanya dia bukan seorang sunnah, dia hanya punya kepentingan dagang doang. Akan terungkap itu. Ya, baik dengan situasi, dengan perbuatan, dengan ucapan. Kalau misalnya seseorang ikhlas, enggak mungkin Allah Ta'ala akan palingkan dia kepada keburukan, kecuali dia sendiri yang kemudian mengganti nikmat ikhlas itu dengan riya atau sum'ah atau ujub atau takabur. Maka di sini nasihat dari ana dan untuk siapapun, untuk ana dan juga semua yang di sini, jujur itu gerbang keikhlasan. Jadi seseorang dia baru bisa ikhlas kalau sudah jujur. Kalau dia belum jujur enggak bakal bisa ikhlas. Dan jujurnya itu ke Allah. Yang namanya ikhlas itu maksudnya jujur ke Allah, bukan kita jujur ke makhluk kemudian kita ungkapkan apa yang mau kita amalkan. Enggak, itu malah jadi ujungnya nanti malah riya. Enggak, jujur sih kepada Allah. Jujur apa adanya, antum mau apa gitu ke Allah gitu. Ya, kemudian baru bisa ikhlas. Makanya kata Al-Jurjani rahimahullah, as-sidqu miftahul ikhlas, atau perkataan beliau,
Itu kunci keikhlasan jujur. Perbedaan jujur, sidq dengan ikhlas adalah jujur itu terjadi sebelum ikhlas. Karena ikhlas tidak akan terjadi tanpa kejujuran sebelumnya. Begitu. Orang tidak akan bisa tulus kecuali dia jujur. Gini aja, dalam itu hablum minallah. Sekarang hablum minan nas, jemaah. Kalau misalnya seorang suami enggak jujur sama istrinya, itu enggak bakal tulus untuk suami, untuk istrinya. Jujur aja dia enggak bisa sama istrinya. Belak-belakan aja enggak bisa kok. Maksudnya jujur sini ya itu terang-terangan dia tuh mau apa enggak bisa. Gimana bisa ikhlas? Gimana bisa tulus dalam menafkahi, dalam membantu, dalam mengayomi? Gimana enggak bisa? Istri pun begitu. Kalau istri ini enggak jujur, petak umpetan sama suaminya dan seterusnya, itu gimana dia bisa ikhlas dalam, gimana bisa rela dalam misalnya menservis suaminya? Enggak bakal rela. Ya. Dan ini permasalahan rumah tangga ya memang mungkin semua dari siapapun di kita mengalami masalah kejujuran itu, ujiannya besar dalam rumah tangga. Memang tidak semua hal itu harus diungkap, enggak semua, jangan semua. Tetapi ketika kita menyembunyikan suatu kedustaan pada pasangan, itu pasti ada servis yang tidak kita tuluskan. Laki-laki nafkahin kurang tulus pada istrinya. Istri menservis suami tidak tulus servisnya. Kenapa? Karena masing-masing atau salah satunya menyimpan apa? Ketidakjujuran, maka susah untuk ikhlas. Itu baru terhadap sesama manusia. Yang mana manusia tidak bisa menyelami hati lawannya, hati manusia lainnya. Apalah lagi kalau misalnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Ketika kita itu belagak beribadah, tapi kita enggak jujur sama Allah, itu enggak bisa ikhlas, benar enggak bisa ikhlas. Hatta ngajar seperti ini coba. Anda bukan berarti udah jujur, enggak, bukan gitu. Tapi kalau kita Allah Maha tahu hati kita masing-masing. Kalau kita datang ke majelis ini bukan karena kejujuran qalbu, karena ingin ilmu syar'i, beramal, nyari pahala, minta ridha Allah, itu susah buat tenang, susah buat ikhlas. Makanya kerap kali orang zaman sekarang nih, zaman Android versi kesekian, zaman 4G, 5G, ntar 6G, tapi kapan dia haji nggak tahu, ya. Itu sekarang kan apa-apa pernah penik banyak. Sehingga kadang kita tuh ke kajian tuh karena euforia saja, karena seru-seruan, karena hal-hal lain. Enggak jujur. Yang kemudian ilmu yang terserap itu enggak ada. Tapi giliran ustadz yang lucu itu yang kepikiran. Ya. Dari 1-2 jam kajian, sekali ustadz ngelucu itu doang faedahnya yang keambil. Padahal itu gak ada faedahnya gitu loh. Ya subhanallah. Gimana kita bisa jujur nih? Gimana bisa ikhlas kalau gini? Gak jujur kita. Makanya orang-orang yang jujur ke majelis pengen mencari ilmu supaya tinggi meningkat imannya, supaya bisa beramal. Jujur gak ada maksud yang lain misalnya, itu lebih cepat nyerapnya insyaallah. Ya begitu. Dan juga guru juga gitu. Ustadz juga gitu. Ya, kalau misalnya datang ke kajian ngarepin amplop misalnya, atau tahu di majelis ini amplopnya gede nih, saya harus semangat nih. Semangatnya dia tuh karena amplop, nggak jujur. Atau kalau misalnya saya ke majelis ini, biasanya saya dapat Holland Bakery, misalnya. Kayaknya gitu deh sini, kalau nggak salah di sini gitu deh, kalau nggak salah. Tapi saya baru kepikiran sekarang nih, iya. Ya mudah-mudahan sih. Misalnya dapat roti ini, dapat hadiah ini, jadi pulang bisa, wah itu yang dipikirin. Itu penyampaiannya itu nggak ngeresep nanti gitu loh, nggak ngeresep. Kalaupun ngeresep paling di majelis doang, nanti jemaah pulang itu berkahnya udah berkurang, berkahnya kurang. Makanya ilmu ini perlu kejujuran, jujurnya sama Allah. Kalau sama jemaah mah itu urusan masing-masing, tapi sama Allah itu urusan kita masing-masing semuanya. Nah, orang yang kayak gini la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang yang di surat An-Nisa disebutkan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, disebutkan dalam An-Nisa ayat 38. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas.
wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. So di sini lihat seperti ada penyandingan, dua kali sandingan. Riya disandingkan dengan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang yang riya dalam beramal itu dia tidak memfokuskan amalnya untuk mencari wajah Allah atau ridha Allah atau pahala dari Allah, dan dia tidak memikirkan ganjaran akhirat dari amalan ini. Yang dia fokuskan adalah keduniaan dari amalan ini, keduniaan dari amalan ini. Ya, yang semangatnya itu bergantung sesuai dengan bagaimana dunia yang dia dapatkan atau dia akan dapatkan. Ya. Jadi orang ini kurang yakin. Jadi orang riya itu sebenarnya kurang yakin sama Allah, kurang yakin sama hari akhir, kurang yakin dengan keselamatan hari akhir. Lebih yakin kepada dunia atau pujian manusia. Ya. Maka sekarang ini di antara bentuk al-adza, menyakiti, nolong, nyumbang tapi nyakitin, yaitu konten-konten kreator yang ngasih duit, sumbangan, tapi harus pakai diliput dan di-framekan seolah-olah orang ini butuh banget, seolah-olah terharu banget dan seterusnya. Ini penghinaan sebenarnya terhadap fuqara dan masakin. Gak boleh seperti ini. Dan ini gak bisa kita katakan memang urusan ikhlas dan riya itu urusan hati. Tapi betapa banyak orang yang memuntahkan isi hatinya karena Allah bongkar aib riyanya. Jadi di hadapan orang ini gak ikhlas karena hanya ingin dapat subscriber, ingin dipuji oleh orang dan seterusnya. Ya. Orang yang sudah belajar tauhid, sering belajar tauhid saja, itu masih berproses untuk mendidik dirinya supaya ikhlas. Apalagi dengan selebriti yang boro-boro dia belajar. Belajar di mana? Ya. Begitu. Belajar itu kita harus ikhlas umahat sekalian. Adapun pernak-pernik setelah belajar, kayak misalnya umahat bareng-bareng habis kajian ngebaks misalnya. Oke, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Yang penting pas belajarnya ikhlas. Ya. Kadang sekarang ini kebutuhan ikhlas itu kadang dikalahkan oleh kebutuhan selfie dan foto-foto. Ya, habis kajian foto bareng. Ya, umahat. Ada juga ikhwan kayak gitu. Subhanallah. Ikhwan habis kajian foto bareng. Ya, alhamdulillah anak enggak mau di foto-foto. Misalnya Ustaz habis kajian, Ustaz ayo foto bareng. Ngapain? Nyari jodoh. Ngapain? Iya. Kalau akhwat memang mungkin fotogeniknya lebih tinggi ya daripada laki-laki ya, tapi enggak usah lah gitu. Ntar habis kajian foto bareng di masjid, terus dipasang di stasiun lagi, bukan apa? Status, dipasang di status. Iya. Kalau di stasiun ya apa? Memang kriminal apa wanted gitu. Ya. Dipasang di status habis ini. Enggak usah umahat. Ya enggak usah, hati ikhlasin biar ilmunya tuh ngeresep sampai ke hati. Banyak yang selfie kayak gini, ilmunya enggak dapat beneran. Karena enggak berkah. Soalnya ada sisi apa pengen pamer. Oh, saya ke majelis ini loh, saya ngaji sama ustadz ini loh. Sebenarnya Anda enggak penting orang tahu Anda seberapa ngaji sama ustadz fulan atau fulan. Yang penting itu masuk enggak ilmu ke hati. Yang penting diamalkan enggak? Itu sebenarnya itu yang berat tuh di situ. Karena ngaji sama ustadz siapapun kalau enggak ikhlas, ya enggak ada apapun, udah enggak ada. Kayak enggak ngaji. Iya. Ibu ngaji Iqra aja, Bu, kalau ikhlas itu lebih afdol. Karena ikhlasnya. Kadang-kadang keikhlasan itu lebih tinggi nilainya daripada amalan ibu itu sendiri. Karena ikhlasnya itu langsung hati kita ke Allah Azza wa Jalla. Amalan kecil tapi ikhlas yang gede, tinggi. Oh, jadi besar itu amalan. Amalan besar, ikhlasnya kecil atau enggak ada apa-apanya itu amalan. Berarti ikhlasnya dulu, Bu. Dan Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Saya minta ibu yang tadi atau yang lainnya mungkin membaca sampai akhir definisi ats-tsabit. Kita sekalian khatamin bab ini. Jadi supaya nanti pertemuan mendatang kita langsung ke bab takwa. Silakan, fadhol Ibu. Setelah itu tanya jawab. Ya, silakan. Definisi
Ya. Makna at-tathbit adalah keteguhan dan kekuatan. Seperti firman Allah Ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Wa asyadda tathbita. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dan firman-Nya, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Quran Surat Al-Muzammil ayat 8. Tabattal tekun bermakna tabata teguh, karena at-tathabbut adalah kekuatan dan keteguhan. Oleh karena itu dalam bersedekah dibutuhkan kekuatan, keteguhan dan tanpa riya, sebagaimana seorang yang pemberani dalam medan pertempuran. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amal khuyala allati yuhibbuha Allah fa ikhtiyarul rajuli bi nafsihi 'inda al-harbi wa ikhtiyaru bi nafsihi 'inda as-sadaqah. Sebentar. Ini antum yang baca dari tadi ya? Saya kira ibu-ibu yang baca. Enggak pantasan kok nih surah ikhwan ini. Enggak, 6-3 belum pakai kacamata. Tak kira ibu-ibu yang baca, antum tuh yang baca. Subhanallah, berarti selama ini Anda ini ummahat model apa kayak gini suaranya, beneran dari tadi itu, subhanallah. Lanjut. Dah sekarang akhirnya clear sekarang, alhamdulillah ikhwan yang baca. Adapun kesombongan yang disukai Allah adalah kesombongan seorang laki-laki di medan perang dan keteguhan dirinya ketika bersedekah. Lanjut. Sebab dalam kondisi tersebut dibutuhkan keteguhan dan kekuatan, dan orang-orang sombonglah yang sesuai dengan hal itu. Yang tidak disukai oleh Allah adalah orang sombong lagi membanggakan dirinya, dan orang bakhil lagi menyuruh orang lain berbuat bakhil. Adapun yang sombong dan disertai pemberian atau dalam peperangan, Allah menyukainya. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa 4 golongan kondisi orang yang memberi atau bersedekah. Yang pertama, tidak memberi. Itulah orang bakhil yang tercela sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa. Yang kedua, memberi disertai kebencian, mengungkit-ungkit pemberiannya sehingga menyakiti penerima. Itulah orang tercela yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Yang ketiga, memberi tetapi riya. Itulah orang tercela yang disebutkan dalam kedua surat tersebut. Dan yang keempat, memberi karena mencari keridhaan Allah dan keteguhan dari dirinya. Hal yang sama adalah seperti sholat, hijrah dan jihad. Taib, itu jadi as-sabat, yaitu keteguhan, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala as-sabat, yaitu keteguhan yang harus dilatih ya dengan terus beramal dan yakin sama Allah. Dan faktor-faktor seseorang bisa teguh itu karena ikhlas. Yang membuat seseorang itu teguh dalam ketaatan, teguh ketika diuji dengan fitnah, syubhat, syahwat, teguh ketika diuji dengan musibah. La ilaha illallah. Itu yang membuat seseorang teguh. Kata Allah Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang beriman ya dengan bil qawli tsabit, dengan perkataan keteguhan yaitu la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalnya ummahat lagi dapat masalah berat, maka kalimat yang paling awal yang harus diingat la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kok bisa? Bisa. Memang harus gitu. Lah emang apa korelasinya antara merundungnya hati musibah dengan la ilaha illallah? Apa ketersambungannya? Relevasinya apa? Sangat keterkaitan. Karena apa? Karena betapa banyaknya orang yang sedang dilanda musibah dan dia kufur, dia kedukun, dia mencela takdir, dia menggugat Allah, dia lebih mendahulukan curhat kepada makhluk sebelum kepada Khaliq. Ini semua mengurangi atau bahkan menafikan tauhid. Ya.
Maka barang siapa yang ada masalah apapun lebih dulu cerita ke makhluk daripada ke Allah, maka tauhidnya kurang. Tauhidnya kurang. Ya. Terutama ummahat yang mungkin kalau ada masalah itu langsung nyari orang mana yang harus diceritakan padanya, tauhidnya kurang. Ya. Bahkan sebagian ummahat ketika mengetahui aib orang itu kayak gatal jemari, gatal lisan, pengen beritahu karena ini info penting, bro, ya, info penting harus pada tahu. Enggak apa? Enggak kembalikan kepada Allah. Bahkan merasa bahwasanya mengetahui aib orang lain itu adalah sesuatu yang memiliki benefit gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Padahal yang sahih adalah mengetahui aib orang adalah beban. Ya. Mengetahui aib orang adalah beban. Dia amanah bukan, tapi dosa juga bisa iya. Itu bilang. Amanah mengetahui aib orang itu bukan amanah. Kalau amanah kan kita harus jaga. Masa kita harus jaga aib orang? Kan lebih enak gak tahu daripada tahu. Itu satu. Beban, jadi beban. Udah gitu gak ada pahala pula. Kita tahu aib orang, dapat pahala gak? Gak dapat. Ensiklopedia aib tetangga, enggak. Terus nyari pahala dari situ. Subhanallah, gak ada pahalanya. Mengorek-ngorek aib orang, subhanallah. Ya. Nah, jadi keteguhan itu adalah ketika kita dalam kondisi musibah atau apa itu ke Allah terlebih dahulu. Minimal kalbunya itu ke Allah gitu loh, minimal itu loh. Minimal. Walaupun belum sempat doa tapi kalbunya udah ke Allah gitu loh. Dia mungkin kalbunya berbicara gitu. Mencari ampunan atau ridha Allah dan seterusnya. Tapi kalau apa-apa itu langsung ke manusia, ibu-ibu terutama, misalnya karena ini kajian ibu-ibu lebih dominan. Ada masalah sedikit langsung ke suami, ada toke masuk rumah langsung WhatsApp suami yang lagi kerja di kantor, suami lagi sibuk ngurusin partai besar, dia di SMS toke lah, kecoa masuk lah, tikus masuk, subhanallah. Ya. Mungkin ibu-ibu akan menyangkal, Ustaz ini kan masa toke, masa harus ke Allah sih Ustaz? Ya walaupun asal toke masuk, ibu takut kan toke masuk. Ibu suka gak bu ada toke masuk kamar bu? Suka? Subhanallah kalau suka, jarang orang kayak ibu. Gak enak, maksudnya toke kan takutnya gigit apa gitu, binatang totol-totol gak enak banget dipandang gitu kan. Ya. Karena kita gak apa-apa langsung aja ke orang lain, langsung nyari orang, langsung curhat dan seterusnya. Apa tidak dikembalikan ke Allah dulu? Apa tidak mengambil ibrah dulu? Ya, salaf aja ketika sendal mereka putus minta sama Allah gantinya. Ya, artinya sendal putus itu sesuatu yang kecil. Dulu sama sekarang lebih banyak orang sekarang pakai sendal. Dulu Nabi SAW kadang sholat ke masjid, kadang nggak pakai sendal, kadang pakai sendal. Dalam hadis disebutkan begitu. Dan sekarang semua orang pakai masjid pakai sendal. Berarti kebutuhan sendal sekarang itu lebih butuh lagi dibandingkan zaman dulu. Tapi zaman dulu butuh sendal putus aja talinya, yang mana sebenarnya nggak pakai sendal juga nggak apa-apa, nyekir. Itu hal yang nggak apa-apa, nggak pakai sendal juga nggak apa-apa. Itu aja minta sama Allah gitu loh. Apalagi kebutuhan primer. Maka pesan ana kepada ummahat ya, hatta walaupun kebutuhan primer bu, sebelum ke suami minta rezeki dari Allah. Insya Allah suami akan Allah lapangkan hatinya. Juga para suami begitu. Ketika dituntut oleh istrinya atau harus nafkahin, ya sebelum menjelaskan ke istri bahwa saya kondisi lagi sulit, dia minta sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, kalau hati kita itu betul-betul apa-apa ke Allah, itu benar-benar kita merasa banget kalau kita tuh dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Hidup itu lebih tenang insya Allah. Ya begitu ummahat sekalian, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada speaker nggak di sana? Ada. Ya. Antum kedepannya antum baca
Tapi agak ini suaranya agak lantang dikit soalnya anak tadi ngira antum perempuan. Iya. Silakan ibu-ibu. Enggak ada? Jangan sampai enggak ada karena alasannya saya udah ke Allah Ustaz, jadi enggak usah nanya ke Ustaz. Ya iya bagus sih bagus, cuman oke, boleh nanya Bu. Ada Bu? Enggak. Waalaikumsalam. Ada speaker enggak? Cak kasih speaker. Kayaknya di depan orangnya nih. Yuk. Salam. Sama aja Bu kayaknya dari tadi. Nggak ada suara. Pakai speaker Bu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Semoga Ustaz Waalaikumsalam semua warahmatullahi wabarakatuh. dan keluarga sehat. Amin wa iyyakum. Saya kepikiran sama zaman saya dulu belum ngaji Ustaz. Kadang-kadang kalau ngasih ke orang sama kita lah ya kan suka bercanda segala macam gitu gimana ya Ustaz? Kayak gimana bercandanya? Ya bercanda ya kayak ngasih gitu, lumah minta mulu gitu lah Ustaz. Itu zaman dulu gitu kan. Saya kepikiran. Kok fase banget Bu? Kenapa Bu? Fase banget, minta mulu fase banget tadi ngomongnya. Kayaknya udah biasa tuh kayak gitu. Ya sama adek ya zaman dulu lah Ustaz. Gimana ngasih tapi sambil bercanda Ustaz. Kalau ngasih kan nih anak minta mulu gitu kan, biasa lah Ustaz, kita kan saudara kan suka bercanda ya zaman. Kalau sekarang sih insya Allah enggak. Nah dulu ini Ustaz gimana Ustaz? Kalau hari itu bercanda insya Allah nggak apa-apa itu emang udah biasa, di uruf kita seperti itu biasa ya. Bukan bercanda ya, emang bercanda bukan hal yang serius yang dia serius kedua belah pihak, itu nggak apa-apa insya Allah ya, baik suami ke istrinya atau istri ke suaminya, itu nggak apa-apa hal kayak gini. Ini bukan merupakan masuk dalam azza atau semisal itu, kecuali kalau memang serius. Apa maksudnya serius ini emang kesel gitu, nah ini mungkin masuk larangan ya, ngedumel kesel. Tapi kalau cuman minta mulu gitu bercanda maka nggak apa-apa ya. Kayak misalnya istri minta duit dari suaminya, minta mulu kamu, tapi bercanda, itu nggak apa-apa bercanda. Istri juga tahu itu bercanda, beda kalau serius. Sama kayak misalnya seorang istri, suami minta untuk diservis untuk hubungan biologis misalnya, istri bilang minta mulu gitu, bercanda itu ya. Enggak kemudian suami baper, astagfirullah durhaka kamu mau suami, ya enggak gitu banget enggak bisa bercanda suami mungkin. Jadi kalau misalnya murni seloroh enggak apa-apa insyaallah, karena itu kembali ke uruf kita yang memang hal seperti itu sangat biasa. Begitu Bu. Misalnya ibu nih nanya lagi nih, satu lagi idih nanyain mulu ibu. Misalnya gitu, kan bercanda Bu, bercanda ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya serius baru itu nggak boleh, nanya mulu. Argo jalan loh gitu misalnya. Oke, itu nggak boleh kalau serius. Silakan Bu, yang lain mungkin ada. Ada lagi nggak? Ayo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz, izin bertanya tadi tentang aib ya. Kan Ustaz bilang mengetahui aib orang itu adalah beban. Qadarullah, beberapa bulan yang lalu itu ada yang cerita ya ke saya, orang terdekat gitu, cerita kalau ibunya itu selingkuh. Terus Ngapain dicerita? WA ke saya gitu lah. Jadi orang ini tuh orang terdekat saya Ustaz. Iya, subhanallah. Terus
Ibu kemana ibu? Taruh Ustaz, saya lagi mengatur nafas nih. Iya. Ya itu kan beban tuh, denger aja tuh lah. Udah kerasa kan bebannya kan? Tuh itu beban tuh. Kemudian setelah itu saya minta bukti kan. Terus gini Bu, kalau misalnya itu berlanjut, maksudnya cerita kisah ini nggak ada faedahnya buat jemaah, jangan diterusin. Ini Saya mau nanya. Jadi setelah itu saya minta bukti, terus kemudian anak ini tuh dia ngasih chat-chatan screenshotnya gitu. Iya. Yang mengarah kepada ada hubungan badan. Kemudian karena saya merasa bukan urusan saya ya, saya cerita ke suami untuk dibilang ke suaminya si istri ini gitu. Kemudian dari situ saya merasa terbebani bahwa saya punya mengetahui aib si orang ini gitu. Karena di chat-chatan itu amat sangat tidak nggak layak gitu loh Ustaz. Nah ini beban kan, bener kan? Iya benar, saya dari situ saya merasa beban, saya minta sama Allah untuk udah saya dilupain aja gitu. Cuma karena susah masih ada hubungan, kayak gini mah, iya. Masih ada hubungan keluarga gitu, dan setiap ketemu tuh saya jadi ngerasa marah sama orang itu gitu Ustaz. Nah itu dia tuh, makanya ibu percaya sama saya. Udah saya bilang kan beban. Jadi gimana maksudnya biar hati saya tuh biasa aja gitu, seolah-olah tuh saya nggak tahu aib itu gitu. Karena setelah dikasih tahu ke suaminya pun, suaminya nggak melakukan apa-apa ke istrinya gitu. Kayak nggak ada, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal saya nge-keep itu tuh dari ibu mertuanya gitu. Udah nggak usah lanjut Bu, nanti ini aib Bu, nggak usah lanjut. Ini detail banget ini. Bukan orang sini kok Ustaz, bukan orang sini. Ya mungkin orang Palu atau orang mana yang tadi, mungkin orang mana kayak itu, tapi kita aja walaupun nggak kenal nggak enak denger ya Bu. Jadi apa ini di masjid gini aja, ya itu ibu di sini berarti teguran dari Allah bahwasanya KEPO itu tidak baik gitu loh. Tahu KEPO Bu? Kepo itu kan kepengen tahu nggak? KEPO ini bahasa Inggris Bu. Oh iya. Knowing every particular object. Itu KEPO. Knowing every particular object. Mengetahui objek secara detail itu. Paham nggak Bu? Kita ibu tahu seperti ini kan namanya dapat screenshotnya, baca semua catatannya. Ini kan mengetahui semua objek gitu loh. Ini pelajaran bahwasanya ada istilah namanya fudul al-ilm, yaitu kebanyakan pengetahuan yang tidak ada manfaatnya. Itu nyakitin hati kita. Orang belajar, misalnya dia belajar sejarah aja, ya, dia sampai mempelajari sejarah-sejarah yang nggak ada manfaatnya, itu menghabisin waktu dia dan menyakitkan hatinya. Itu padahal pelajaran mubah. Lah ini tentang aib orang. Ini pelajarannya Bu. Ketika kita semakin mendalam mengetahui kesalahan orang, itu beban semakin tinggi. Dan semakin dalam, semakin banyak, itu semakin sulit dilupakan. Gitu kan ya? Sampai itu pertama dulu, itu akan saya salahkan di situ. Itu pertama. Kedua, bagaimana caranya supaya kita taubat pada Allah. Mengetahui aib seperti itu aja udah merupakan dosa buat kita. Karena kita nggak ada kepentingan sama sekali. Ya begitu, nggak ada kepentingan. Jangan kira kita ngetahuin aib orang terus nggak dosa gitu. Hatta kita cuma dikasih tahu, kita mengkonsumsi pengetahuan itu dosa. Ya kecuali kalau kita ada kepentingan yang memang langsung kemudian kita akan menginterupsi hal tersebut. Ya, nah saran saya tentu pertama meminta kepada Allah agar dinetralisir hal-hal itu. Rasa di hati itu dinetralisir. Itu yang Allah Ta'ala muqallibul qulub. Yang membolak-balikan hati itu pertama. Solusi pertama. Solusi kedua, ingat kebaikan-kebaikan dari orang itu aja. Ya, udah. Ingat kebaikan-kebaikannya. Walaupun kadang masih nempel aib yang diketahui, dan anggaplah kita yang bersalah dengan mengetahui itu. Bukan dia yang bersalah, itu urusan dia dengan Allah atau dengan keluarga atau suaminya.
Ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang belum bisa memaafkan atau belum bisa menghapusnya, maka sibukkan betul-betul dengan menghafal Al-Quran atau hadis, terutama sekali yang ada kaitannya dengan ghibah. Ya, itu insya Allah lama-lama akan sembuh. Karena Al-Quran, hafal Al-Quran mengusir syaitan yang ada di qalbu. Dan dalil-dalil juga mengusir hujah-hujah syaitan yang terbisikkan di qalbu. Kemudian ibu nasihatin orang yang beritahu ibu itu, anaknya, nasihatin. Memang yang salah orang itu, perempuan itu, ibu itu. Cuman demi memutihkan kembali qalbu, ibu nasihati. Haram hukumnya untuk membuka hal tersebut ke siapapun, kecuali ke pihak yang memang akan menasihati langsung. Faham ibu ya? Harus ditegasin gitu. Ini demi, karena kalau nggak kayak gini, nggak dinasihati, nggak ini, itu tetap di hati itu bakal kepikiran atau keinget. Dan ketahuilah bahwasanya orang soleh itu punya masa lalu, ya. Dan orang fasik punya masa depan. Sekarang ibu dalam kondisi soleh atau fasik? Gitu loh. Kalau anda merasa soleh sekarang, dengan izin Allah, alhamdulillah Allah kasih kesolehan, anda punya masa lalu yang belum tentu lebih baik darinya. Kalau sekarang anda merasa fasik, ya, maka merasa fasik dengan mengetahui aib orang atau walaupun kerabat, ketahuilah orang fasik itu punya masa depan. Entah dia bakal bertaubat, entah orang fasik ini bertaubat atau tetap begitu. Nah sekarang ibu merasa fasik atau enggak? Mungkin merasa ada soleh dari sisi, fasik dari sisi ini. Kalau merasa fasik dengan mengetahui aib saudara atau keluarga ini, dan itu enggak berhak sebenarnya, itu merusak hubungan dan juga merusak hati, maka istighfar, karena setiap kefasikan itu punya masa depan, ya, yaitu dari balasan. Dengan mengetahui aib orang bukan berarti aib kita aman, ya. Kata Nabi SAW, ya ayyuhalladzina ya ma'syar man amana bilisanihi walam yu'min walam yadkhulul iman qalbah. Wahai kalangan yang beriman dengan lidahnya doang dan belum masuk iman ke kalbunya. La taghtabul muslimin wala tatabba'u auratihim wala tatba'u atau tattabi'u auratihim. Jangan kalian menggibahi orang-orang muslim, dan janganlah kalian tatabbu'i, yaitu mencari-cari kekurangan, aib dan aurat mereka. Faman tabi'a atau faman ittaba'a auratihim tabi'allahu auratih. Barang siapa yang mencari-cari atau melihat-lihat aurat atau aib muslimin, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan atau mencari-cari aib dia. Wa man tabi'ahu Allahu auratihi yufaddihu Allahu walau kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah Ta'ala cari-cari aibnya, karena dia nyari aib orang maka Allah cari aibnya, maka Allah Ta'ala akan yufaddih, akan membongkar aibnya, walaupun dia berada di rumahnya lagi tenang, tapi orang-orang lagi pada ngomongin dia. Faham ibu di sini? Maka hapus. Jangan pernah sekalipun bicara walaupun ke suami setelah ini. Ketika suami minta update-nya gimana atau gimana, ngabarin, afwan, nggak mau tahu, bener nggak mau tahu, beneran. Karena seandainya ibu berada di posisi orang itu, yaitu ibu-ibu itu, umat itu gimana rasanya, gitu loh. Ketika semakin banyak yang mengetahui, dan al jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amalan.
Ketika ibu tersakiti dengan mengetahui aib orang, ketahuilah boleh jadi ada orang juga tersakiti dengan mengetahui aib ibu sendiri. Maka clearkan segera. Udah, nggak usah urus. Udah, bukan urusan ibu. Kecuali kalau itu memang urusan ibu langsung, maka silakan clearkan segera. Karena ini masalah rumah tangga yang berkaitan dengan ibu. Tapi kalau enggak, ya udah nggak usah, kholas. Beban, masya Allah, beban. Maka begitu ibu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala putihkan kembali kalbunya. Semoga Allah Ta'ala hapuskan hal-hal seperti itu dari kenangan atau dari memori ibu ya. Semoga Allah Ta'ala kembalikan kejernihan itu. Amin, Allahumma amin. Karena gak enak, wallah gak enak. Nabi SAW mengatakan suatu ketika, sedikit lagi ibu ya, akan ada seorang lewat, dia calon penghuni surga. Lewat, bener dia. Dia lagi bawa apa? Sendalnya mau ke masjid. Kelihatan ke orang biasa gitu. Para sahabat lihatin, oh ini calon penghuni surga. Besoknya Nabi ngomong gitu lagi. Ternyata yang keluar orang dia lagi. 3 kali kayak gitu Nabi SAW. Orangnya itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian langsung pengen bertamu ke rumahnya dan pura-pura ada masalah di keluarganya sehingga pengen bertamu 3 hari 3 malam di rumah orang ini. Karena di zaman Nabi SAW bertamu itu sedekah Pak sampai 3 kali 3 malam, 3 hari 3 malam. Maka minta izin, pengen tahu amalan apa yang membuat orang ini calon penghuni surga. Maka yang paling dilihat oleh Abdullah bin Amr al-As malamnya, dia qiyamul lailnya kayak gimana sih gitu. Qiyamul lailnya kayak gimana sih? Maka ternyata gak qiyamul lail. Kalaupun ia mungkin gak seberapa. Yang mana cuma berbaring doang, dan kalau pindah posisi itu sambil zikir astagfirullah subhanallah gitu doang. Nah, seperti itu aja. Amalannya malam-malam. Itu sampai bingung. 3 malam kayak gitu doang. Maka kemudian pagi hari dia setelah hari ketiga, pagi harinya pamit itu Abdullah bin Amr. Ketahuilah bahwa saya itu nggak ada masalah sama keluarga saya. Cuman kata Rasulullah SAW, engkau itu calon penghuni surga. Saya pengen tahu amalan apa yang kamu lakukan, kok kamu bisa divonis Nabi SAW seperti itu. Maka kata orang itu, sahabat itu, ya sebagaimana kamu lihat saya orang kayak gini biasa aja, nggak ada apa-apaan gitu. Ya sudahlah, udah kata Abdullah bin Amr al-As. Sudahlah, saya pamit aja. Tapi dipanggil lagi, sebentar. Saya ada hal yang satu amalan rahasia itu. Yaitu tidaklah ada orang berbuat salah kepada saya melainkan saya enggak ada dendam sedikit pun sama dia. Tidaklah orang memiliki sesuatu melainkan saya tidak berniatan untuk memilikinya. Faham enggak ibu di sini? Jadi ada orang salah sama dia. Dia no hard feelings gitu. Udah, biarin aja enggak apa-apa, maafkan aja. Ada orang punya sesuatu ya, dia enggak pengen sama sesuatu itu. Artinya dia wara', hati-hati, dan dia menghindari hasad, menghindari benci, menghindari dengki dan seterusnya. Hati bersih, amalannya nggak seberapa paling. Tapi apa kata Abdullah bin Umar? Ini yang kita nggak mampu. Yang kayak gini yang kita nggak mampu. Yaitu hati itu putih gitu loh maksudnya. Tidak benci sama orang, clear semuanya, nggak hasad sama orang, bebas aja orang punya apa itu. Maka latihlah ibu sekalian. Ya, ibu di sini berarti diuji oleh Allah Ta'ala, tapi ganjarannya besar bu. Insya Allah kalau ibu berhasil dengan izin Allah memutihkan semua hal dan bergaul baik lagi sama dia, nggak ada masalah apa-apa sama dia, dan putihkan hati ibu dengan menganggap bahwasanya umat ini insya Allah udah taubat, dah selesai, udah nggak perlu tahu update-nya lagi. Yang ibu sangkakan insya Allah udah taubat, selesai. Nggak usah diurus lagi. Jangan-jangan belum taubat dia. Apa yang ngomong suami? Si Ece tuh udah taubat belum? Kayaknya belum deh. Kalau lihat wajahnya masih kayak gitu. Iya tuh masih sok-sok di mana? Ya kayak gini mah ngotorin ini. Udah insya Allah sudah taubat, udah baik ini orang, udah selesai. Ya, seperti itu bu ya. Mohon maaf nih agak lewat sedikit. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.